Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jiwa tauhid yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang ciri-ciri dan perbedaan orang yang terkena gangguan jin dan terkena gangguan sihir. Alhamdulillah kita bersama Ustadz Hasan di sini yang akan menjelaskan daripada gangguan jin atau gangguan sihir. Monggo Ustaz. Baik. Kita mulai. Terima kasih. Jumpa lagi jamaah jiwa tauhid dimanapun berada yang sama-sama mengharap ridha Allah. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doa kefahaman ya. Karena kefahaman ini dari Allah. Dari Allah. Bukan dari saya, bukan karena bagusnya penjelasan ini, tapi memang kefahaman ini dari Allah. Dari Allah. Seandainya Allah kehendaki faham, maka faham. Paham. Ya, sama-sama kita doa dulu. Kita konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah. Tadi beliau mengatakan apa bedanya gangguan jin dengan gangguan sihir. Jadi poin pertama ini, kalau gangguan jin ini, Masya Allah, biasanya jin ini tidak masif. Dia hanya sendirian atau paling banter berdua bertiga. Sedangkan gangguan sihir ini berkelompok dia. Jadi sihir itu seperti misi ya Pak ya. Jadi punya jenderal. Ya, jadi dia itu misi karena penyerangan. Karena sihir ini kan di rekaman sebelumnya. Bayangkan seorang aja contoh memelet seseorang ini ya. Kadang ritualnya bisa 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari. Ada yang terus-menerus dilakukan sampai berbulan-bulan. Jadi kalau berbulan-bulan otomatis apa yang terjadi? Melibatkan banyak sihir, banyak jin. Ya. Sedangkan kalau gangguan jin itu mungkin hanya 1 atau 2 kasus saja. Mungkin hanya jin itu, atau mungkin paling banter mungkin anaknya atau bapaknya. Ya, contoh, kita kasih contoh aja ya. Contoh, Contoh gangguan jin. Misalnya gangguan jin ini ketika seorang ini mengencingi pohon di sekitar rumahnya, atau mungkin tempat dia misalnya buang sampah ya, buang sampah sembarangan ya, ikhwafillah ya, dia buang sampah sembarangan. Atau mungkin yang paling sering ini, beberapa kali ini paling sering ini ibu-ibu ini buang apa, air panas ke dalam wastafel. Jadi ketika kita ruqyah di pertengahan, si pasien ini ngamuk, kesurupan. Terus dia bilang, saya ketika di poinnya, kenapa kamu mengganggu orang ini? Dia bilang, kenapa dia menyakiti anak saya? Maksud kamu bagaimana nyakiti anak kamu? Dia kan tidak lihat. Maka jin ini mengatakan, dia ini menuang air panas sehingga kena anaknya itu. Baik, kita setelah jin ini mau bertobat, oke. Kalau begitu solusinya bagaimana? Maka kita ambil janji jin ini. Oke, kalau dia ini tidak lagi menuang air panas ke situ dengan cara yang benar, tidak menyakiti anaknya, apakah kamu akan mengganggu? Enggak, dia tidak akan mengganggu lagi. Oke, kita ambil sumpahnya, kita panggil dulu anaknya ini, si korban. Mungkin kalau anaknya ini sakit parah, kita masukkan ke dalam tubuh korban dengan cara apa? Kita baca Al-Baqarah 148. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka masuklah si anak jin ini ke dalam tubuh si ini, maka si pasien ini. Maka kemudian kita singkat cerita, kita sembuhkan si anak jin ini dengan cara apa? Ya Allah, demi kemuliaan Al-Fatihah maka sembuhkan. Jadi seandainya ini putus kakinya atau putus ekornya atau badannya melepuh atau gimana, Allah sembuhkan biiznillah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Maka setelah selesai, maka kita ambil sumpahnya si jin, anak jin ini juga orang tuanya tadi, untuk tidak mengganggu lagi. Dan kalau bisa kita pindahkan. Nanti suatu saat kita bahas tentang bagaimana cara memindahkan ini. Enggak sekarang, karena tadi kan fokusnya kita ini, kita ciri-ciri gangguan apa? Gangguan jin atau gangguan sihir. Jadi pasien ini, jadi kita fokus itu dulu. Terus ketika jin ini udah berjanji, baik anaknya atau orang tuanya nggak ganggu pasien lagi, maka setelah pasien ini tersadar, kita kasih tahu. Terus bagaimana solusinya pasien ini?
ini juga ilmu ya. Iya. Ikhwafillah, sama-sama ini ilmu ketika terutama ibu-ibu ini sering mengabaikan ini apa namanya? Buang air panas. Ketika buang air panas, ini pertama kali kita dengan minimal ini dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim buka dulu keran. Jadi biar air dingin ini mengalir dulu beberapa saat. Dengan bismillah kita insya Allah ketika ada jin baik di depan ataupun di tengah ataupun di ujung Wastafel. di ujung apa pipa itu yang mungkin keselokan atau apa, insya Allah pergi dulu dengan bismillah ini akan pergi. Baru kemudian setelah kira-kira beberapa detik, 10 detik atau 15 detik baru pelan-pelan juga dituangkan air panas. Jadi air panas itu bukan terus dibuang biur gitu. Ini nanti langsung dengan jumlah besar. Tapi kalau kita ini pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim tadi kan dibuka. Ini juga bismillah nanti bercampur dengan air dingin itu sehingga tidak terlalu panas. Netral. Ya, kita jadi sama-sama kita menghuni di dunia ini bukan hanya yang nampak aja tapi yang tidak nampak. Golongan jin juga jangan sampai tersakiti. Masya Allah. Ya. Jadi contoh lain misalnya yang di pohon atau di sampah. Jadi intinya kalau ketika ini apa namanya gangguan jin biasanya seperti itu ketika pasien tidak mengulangi seperti itu biasanya tidak terjadi kesurupan atau tidak terjadi sakit lagi. Contoh lain kalau gangguan sihir sekarang ya. Ya, gangguan sihir, Ustaz. Kalau gangguan sihir ini misalnya contoh seperti yang di rekaman sebelumnya itu kan pasien ini kena pelet. Iya, pelet. Ya. Dia ini dipelet di suatu warung. Jadi ketika saya ruqyah kan jinnya minta maaf waktu itu kan non muslim. Dibilang juga dikirim jin. Jadi dikirim jin di kamarnya maka kita bacakan ayat ruqyah di kamarnya. Maka setelah selesai ternyata si pasien ini kemudian masih kita cek lagi ternyata masih kesurupan. Bahkan yang kesurupan yang masuk kedua ini adalah jin yang di depan rumah dia. Kebetulan di sekitar rumah dia itu ada pohon pisang. Jadi jin yang ada di pohon pisang ini masuk. Pertanyaannya kenapa? Katanya ini sihir. Kok jin yang depan rumah kok bisa masuk? Iya betul. Iya. Karena sarana sihir itu adalah makanan. Juga itu seperti nafkah ya. Kayak kita ini kalau manusia minta maaf kan berangkat kerja. Kenapa? Misalnya si A berangkat kerja ke Sanur. Nah, karena ada makanan di Sanur. Nah, ada kekayaan. Jadi sarana sihir itu tadi kenapa jin ini depan rumah? Biasanya depan rumah kenapa masuk ke dalam tubuh orang ini? Ternyata memang dia menginjak sarana sihir. Jadi kita bacakan ayat untuk menginjak ini kita netralisir. Jadi dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Urqud birjilik hadza mukhtasalun baridu wa syarab. Jadi ini kita netralisir sampai telapak kaki. Juga kita tambahin bisa dengan falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadz zalimina biba'id. Jadi dengan begitu kita netralisir. Jadi jin ini akan keluar. Kalau kita tidak netralisir, jinnya ini keluar, besok akan balik lagi. Karena apa? Di sini ada makanan, ada rumah-rumah, ibarat ada suatu tender lah. Iya. Kalau di alam manusia itu ada tender. Jadi kalau tendernya ini sudah kita hancurin, dia nggak akan tertarik masuk ke dalam tubuh orang ini. Berarti kayak saluran internet ya, Ustaz, atau Ya, wifi ya. betul. Ada connect Ya, betul. internetnya ya, kurang lebih seperti itu. Ya, Berarti penjelasan tentang gangguan jin dan gangguan sihir berarti dua hal yang mirip tapi Ya. berbeda dan caranya juga berbeda, Ustaz. betul. Jadi kalau misalnya gangguan sihir ini biasanya dia berulang. Jadi kalau ternyata misalnya contoh yang tadi dia tidak menutup kemungkinan juga misalnya si pasien ini misalnya buang air panas. Ya namanya orang kan kadang-kadang kalau kena sihir juga sering buang air panas sembarangan karena dia emosional. Tapi jika itu berulang terus kasusnya berbeda maka itu sihir. Bukan gangguan jin. Bukan gangguan jin. Jadi contoh yang tadi orang buang air itu beberapa kali saya tangani pasien sudah selesai, satu kali ruqyah selesai. Contoh juga jin nasab ini, minta maaf ini kita karena tinggal di Bali ya Pak ya. Iya. Jadi kebetulan ini ada seorang mu'alaf. Jadi dia menikah dengan orang muslim, dia masuk muslim. Kemudian setelah dia mu'alaf ini beberapa bulan setelah saya ruqyah dia bilang sekitar 4 bulan 5 bulan ibunya meninggal itu dia tiba-tiba sering sakit, badannya sering sakit, sering marah-marah ke suaminya, terus sering mah juga. Jadi ketika saya ruqyah ternyata dia bilang
dia ini jin yang ngikutin ibunya. Jadi memang ibunya dulu ketika dia masuk Islam, ibunya setuju. Ibunya setuju. Tapi ketika ibunya meninggal, ada jin yang nggak setuju kalau dia masuk Islam. Jadi dia mengganggu rumah tangga ini. Tapi ketika jin ini, alhamdulillah, bismillah dengan izin Allah, akhirnya dia bertobat masuk Islam. Terus selesai masalah itu. Jadi karena dia sudah masuk Islam, maka selesai masalahnya. Karena itu kan gangguan jin, bukan gangguan sihir. Terus Jadi kalau gangguan jin intinya sekali aja permasalahannya apa? selesai. Selesai. Kayak tadi kan misalnya dibuang air panas. Ketika itu sudah kita selesaikan masalahnya, maka selesai. Tapi kalau gangguan sihir itu berulang-ulang. Ya berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Contoh, pelet aja dilakukan minimal itu 3 hari. Itu pun mantra kadang dibaca sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali. Ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 40 hari. Bahkan beberapa kasus ini ada dilakukan itu berbulan-bulan. Jadi nggak mungkin seorang kena pelet ini diruqyah sekali terus selesai. Jadi harus beberapa kali. Setelah itu dia amalan sendiri. Ruqyah mandiri ya. Ruqyah mandiri bisa, tapi kalau untuk awal-awal nggak bisa. Jadi intinya itu aja mungkin. Iya. Ya, Kita sambung di berikutnya. ya, Ya, biar nggak. nanti kita sesi Ya. berikutnya ya, Ustaz, Ya, ya. kita Oke. mungkin masalah lain. Ya. Alright. Alhamdulillah jamaah jiwa tauhid yang sama-sama mencari ridho Allah. Cukup dari Ustadz Hasan yaitu penjelasan tentang ciri-ciri orang yang gangguan jin dan gangguan sihir. Insya Allah untuk pembahasan berikutnya nanti kita tanya jawab sama Ustadz Hasan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.